Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat, yaitu stokastik single period. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aulia Zahwa Rahmananda dengan NIM D602343. Yang kedua Meliana Swatalita dengan NIM D602351. Dan yang terakhir Pita Tri Astuti dengan D602370. Di sini kami akan menjelaskan pengertian stokastik single period. Stokastik single period adalah suatu model pengambilan keputusan yang digunakan untuk menganalisis situasi dalam satu periode waktu dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian. Model ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen operasi dan keuangan, di mana keputusan hanya dibuat satu kali untuk satu permintaan, harga, atau hasil investasi. Salah satu contoh penerapannya adalah model news vendor, yaitu ketika seseorang penjual harus menentukan jumlah produk yang akan dipesan untuk dijual. Padahal permintaan pelanggan tidak dapat dipastikan secara pasti. Dalam model ini, tujuan utama biasanya adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya ekspektasi dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas dari variabel acak yang relevan. Model stokastik single period menjadi penting karena membantu pengambil keputusan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan pendekatan kuantitatif yang sistematis. Untuk contoh soalnya berikut ini, yaitu pabrikan baru saja memberitahu distributor bahwa model ini akan dihentikan produksinya. Untuk membantu menghabiskan stoknya, produsen menawarkan distributor kesempatan untuk melakukan satu pembelian terakhir dengan syarat yang sangat menguntungkan, yaitu biaya per unit hanya dengan $200 per sepeda. Dengan penawaran yang signifikan untuk melakukan pemesanan ini, distributor merasa bahwa penawaran ini memberikan kesempatan yang ideal untuk membuat keputusan akhir putaran penjualan kepada pelanggannya atau toko sepeda. Untuk musim Natal mendatang, untuk harga yang didiskonkan hanya $450 per sepeda, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar $250 per sepeda. Hanya perlu dijual satu kali saja karena model ini akan segera digantikan dengan yang baru, model yang akan membuatnya usang. Oleh karena itu, sepeda apapun yang tidak terjual selama penjualan ini akan menjadi hampir tidak berharga. Namun, distributor yakin bahwa dia akan dapat membuangnya dari sepeda yang tersisa setelah Natal dengan menjualnya dengan harga nominal $100 masing-masing atau nilai sisa, sehingga memperoleh kembali setengah dari biaya pembeliannya. Dengan mempertimbangkan kerugian ini, jika dia memesan lebih banyak dari yang bisa dia jual, dan juga keuntungan yang hilang jika dia memesan lebih sedikit dari yang bisa dia jual, distributor perlu memutuskan berapa jumlah pesanan yang akan diajukan ke produsen. Biaya administrasi yang dikeluarkan melakukan pesanan khusus untuk paket Natal ini putranya cukup kecil. Jadi biaya ini akan diabaikan sehingga mendekati akhir bagian ini. Biaya lain yang relevan adalah biaya penyimpanan sepeda yang tidak terjual yang terikat dalam inventaris dan biaya penyimpanan lainnya. Biaya inventaris ini diperkirakan sebesar $10 per sepeda yang tersisa dalam inventaris setelah Natal. Jadi dengan mempertimbangkan nilai sisa sebesar $100, biaya penyimpanan per unit adalah $90 per sepeda yang tersisa dalam inventaris pada akhirnya. Dua komponen biaya yang tersisa masih memerlukan pembahasan, yaitu biaya kekurangan dan pendapatan. Jika permintaan melebihi pasokan, pelanggan yang gagal membeli sepeda mungkin akan menanggung sedikit rasa tidak senang sehingga mengakibatkan biaya bagi distributor. Biaya ini adalah
kuantifikasi per item dari hilangnya niat baik dikalikan permintaan yang tidak terpenuhi setiap kali terjadi kekurangan. Distributor menganggap biaya ini dapat diabaikan. Jika kita mengadopsi kriteria memaksimalkan laba, kita mesti memasukkan biaya yang dikeluarkan atau biaya pemesanan, penyimpanan, dan kekurangan. Dengan asumsi tidak ada persediaan awal, laba bagi distributor ini adalah keuntungan $450 jumlah yang dijual oleh distributor $200, jumlah yang dibeli oleh distributor $90, jumlah yang tidak terjual dan dibuang dengan nilai sisa. Nomor S sama dengan dibeli oleh distributor, tingkat stok atau persediaan setelah menerima pembelian ini, karena tidak ada inventaris awal, dan D permintaan oleh toko sepeda atau variabel acak, sehingga min D S sama dengan jumlah terjual, max 0 sampai dengan S sampai dengan D jumlah tidak terjual. Kemudian untung sama dengan 450 min DS dikurangi 200 S tambah 90 max. Istilah pertama juga dapat ditulis sebagai 450 menit sama dengan 450 D dikurangi 450 max. Istilah 450 max melambangkan pendapatan yang hilang akibat permintaan yang tidak terpenuhi. Pendapat yang hilang ini ditambah dengan biaya hilangnya niat baik pelanggan akibat tidak terpenuhinya permintaan atau diasumsikan dapat diabaikan dalam contoh ini, akan ditafsirkan sebagai biaya kekurangan di seluruh bagian ini. Sekarang perhatikan bahwa 450D tidak bergantung pada kebijakan inventaris atau nilai S yang dipilih, dan karenanya dapat dihapus dari fungsi objektif yang menyisakan keuntungan yang relevan, minus 450 max, dikurangi 200S tambah 90 max. Dimaksimalkan, semua istilah di sebelah kanan adalah kebalikan dari biaya, di mana biaya-biaya ini adalah biaya kekurangan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Daripada memaksimalkan kebalikan dari biaya total, kita malah akan melakukan hal yang setara dengan meminimalkan total biaya sama dengan 450 max ditambah 200S dikurangi 90 max. Lebih tepatnya karena biaya total adalah variabel acak, karena D adalah variabel acak. Tujuan yang diadopsi untuk model tersebut adalah untuk meminimalkan biaya total yang diharapkan. Dalam pembahasan tentang penafsiran biaya kekurangan, kami berasumsi bahwa permintaan yang tidak terpenuhi hilang atau tidak ada penumpukan. Jika permintaan yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi melalui pengiriman prioritas, penalaran serupa berlaku. Komponen pendapatan dari laba bersih akan menjadi harga jual sepeda. Dikalikan permintaan dikurangi biaya satuan pengiriman prioritas, dikalikan permintaan yang tidak terpenuhi setiap kali terjadi kekurangan. Jika distributor grosir kami dapat dipaksa untuk memenuhi permintaan yang tidak terpenuhi, dengan membeli sepeda dari produsen seharga $350, masing-masing ditambah biaya angkutan udara, katakanlah $20 biaya yang terkait dengan hilangnya niat baik, biaya ini juga akan D. Distributor tidak mengetahui berapa permintaan untuk sepeda-sepeda ini, yaitu permintaan D adalah variabel acak, namun kebijakan persediaan yang optimal dapat diperoleh jika informasi tentang distribusi probabilitas D tersedia. Misalkan PD dikali D sama dengan P, D sama dengan D. Diketahui untuk semua nilai PD adalah D sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Diketahui sebuah distributor sepeda mendapat penawaran pembelian terakhir dari produsen dengan harga khusus $200 per unit untuk model yang akan dihentikan. Harga jual ke pelanggan yaitu $450 per unit. Nilai sisa sepeda tidak terjual $100 per unit. Biaya penyimpanan tambah biaya modal $10 per unit atau biaya penyimpanan efektif sama dengan $90 per unit setelah dikurangi nilai sisa. Permintaan bersifat acak dengan distribusi probabilitas yang diketahui. Biaya kekurangan atau P kecil keuntungan hilang per unit sama dengan
$450 dikurangi $200 sama dengan $250. Biaya penyimpanan sama dengan $90 per unit, biaya pembelian $200 per unit. Ditanya bagaimana menentukan jumlah pesanan optimal untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan atau meminimalkan biaya total yang diharapkan. Penjelasannya yaitu analisis model tanpa persiapan awal dan tanpa persiapan. Sebelum menganalisis model secara umum, akan lebih baik jika kita mulai dengan mempertimbangkan kasus yang lebih sederhana, di mana E sama dengan 0, tidak ada inventaris awal, dan K sama dengan 0, tidak ada biaya pengaturan. Keputusan tentang nilai S, jumlah persediaan yang akan diperoleh, sangat bergantung pada distribusi probabilitas permintaan D. Permintaan yang lebih besar dari yang diharapkan mungkin diinginkan, tapi mungkin kurang dari permintaan maksimum yang mungkin. Diperlukan suatu trade-off antara risiko kekurangan dan dengan demikian menimbulkan biaya kekurangan dan risiko kelebihan dan dengan demikian menimbulkan biaya pemborosan untuk memesan dan menyimpan unit yang berlebih. Hal ini dicapai dengan meminimalkan nilai yang diharapkan atau dalam pengertian statistik dari jumlah biaya-biaya ini. Jumlah yang dijual diberikan sebagai berikut. Min DS if D kurang dari S atau if D lebih dari sama dengan S. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan jika permintaan adalah D dan S tersedia diberikan oleh C dalam kurung DS dikurang CS plus T max dalam kurung 0 D min S plus max dalam kurung DS min D. Karena permintaan adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas TDD, biaya ini juga merupakan variabel acak. Biaya yang diharapkan kemudian diberikan oleh CA. Saya sama dengan TDS sama dengan CS plus Pmax dalam kurung 0 B min S plus Pmax dalam kurung 0 S min D PDD sama dengan CS plus PD min S PD plus HS min D dikali D. Fungsi CS bergantung pada distribusi probabilitas D. Seringkali representasi dari distribusi probabilitas ini sulit ditemukan, khususnya ketika permintaan berkisar pada sejumlah besar nilai yang mungkin. Oleh karena itu, variabel acak diskret ini sering kali didekati dengan variabel acak kontinu. Lebih jauh lagi, ketika permintaan berkisar pada sejumlah besar nilai yang mungkin, perkiraan ini umumnya akan menghasilkan nilai yang hampir pasti dari jumlah inventaris optimal untuk disimpan. Selain itu, ketika permintaan diskret digunakan, ekspresi yang dihasilkan mungkin menjadi sedikit lebih sulit untuk dipecahkan secara analitis. Oleh karena itu, kecuali dinyatakan lain, permintaan kontinu diasumsikan di seluruh sisa bab ini. Untuk variabel acak kontinu D ini, biarkan Fx sama dengan fungsi kerapatan probabilitas D dan Fd sama dengan fungsi distribusi kumulatif dalam kurung CDF dari D. Maka Fd sama dengan D0 Fx dx. Ketika memilih tingkat persediaan S, DF, Fd
menjadi probabilitas bahwa kekurangan tidak akan terjadi sebelum periode berakhir. Seperti pada bagian sebelumnya, probabilitas ini disebut sebagai tingkat layanan yang bersedia oleh kuantitas pesanan. Biaya yang diharapkan terkait CS dinyatakan sebagai CS sama dengan E CDS sama dengan CXS Fx dx sama dengan CS plus Pmax 0,x min S plus Hmax dalam kurung 0S min X Fx dx sama dengan CS plus Pxs Fx dx plus Hs min X Fx dx. Maka perlu dicari nilai S, dikatakan S yang meminimalkan CS. Mencari rumus untuk S memerlukan derivasi yang relatif panjang dan canggih. Jadi kami hanya akan memberikan jawaban di sini. Akan tetapi derivasi tersebut disediakan di situs web buku sebagai suplemen satu bab untuk pembaca yang lebih condong ke matematika dan ingin tahu. Suplemen ini juga secara singkat memperluas model ke kasus di mana biaya penyimpanan dan biaya kekurangan bersifat non-linear bukan fungsi linear. Suplemen ini menunjukkan bahwa fungsi CS memiliki bentuk yang kurang lebih sama dengan yang ditunjukkan pada gambar grafik kurva di bawah ini. Karena merupakan fungsi cembung yang ditunjukkan pada gambar grafik kurva di bawah ini. Karena merupakan fungsi cembung, yaitu turunan kedua bernilai non-negatif di mana-mana. Faktanya, fungsi ini merupakan fungsi cembung ketat, yaitu turunan kedua bernilai positif di mana-mana. Jika fx lebih dari 0, untuk semua x lebih dari 0, lebih jauh turunan pertama menjadi positif untuk S yang cukup besar, sehingga CS harus memiliki minimum global. Minimum global ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini sebagai S, sehingga S sama dengan S adalah tingkat. Inventaris stok optimal yang akan diperoleh ketika jumlah pesanan Q sama dengan S diterima di awal periode. Secara khusus, suplemen 1 ditemukan bahwa tingkat persediaan optimal S adalah nilai yang memenuhi. Fs lebih dari sama dengan P min C per P plus H. Dapat dilihat pada grafik di samping. Dengan demikian, Fs adalah tingkat layanan optimal dan tingkat persediaan yang sesuai S dapat diperoleh baik dengan menyelesaikan persamaan ini secara aljabar atau dengan memplot CDF dan kemudian mengidentifikasi S secara grafis. Untuk menafsirkan sisi kanan persamaan ini, pembilangnya dapat dinilai sebagai biaya satuan PC untuk pesanan kurang sama dengan penurunan laba yang terjadi karena gagal memesan unit yang seharusnya dapat dijual selama periode tersebut. Demikian pula, P plus H sama dengan biaya per unit pemesanan, berlebih sama dengan penurunan laba yang terjadi akibat pemesanan satu unit yang tidak dapat dijual selama periode tersebut. Oleh karena itu, dengan menunjukkan biaya per unit pemesanan kurang dan pemesanan lebih oleh Funder dan Cover, persamaan ini menetapkan bahwa optimal service level sama dengan P under per P under plus P over. Biaya permintaan memiliki distribusi seragam atau
Bila permintaan memiliki distribusi seragam atau eksponensial, prosedur otomatis tersedia dalam tutorial yang Anda untuk menghitung S. Template Excel serupa juga disertakan dalam berkas Excel bab ini di situs web buku tersebut. Jika D diasumsikan sebagai variabel acak diskrit yang memiliki CDF, FD sama dengan D N sama dengan 0 PDN. Diperoleh hasil yang serupa secara khusus, tingkat persediaan optimal S adalah bilangan bulat terkecil sehingga Fs lebih dari sama dengan P min C per P plus H. Bagian contoh terpecahkan dari situs web buku ini menyediakan contoh lain yang melibatkan pemesanan terlebih maskapai penerbangan di mana D adalah variabel acak diskrit. Contoh di bawah ini memperlakukan D sebagai variabel acak kontinu. Penerapan pada contoh, kembali ke contoh sepeda yang dijelaskan di awal bagian ini. Kita berasumsi bahwa permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000, sehingga fungsi kepadatan probabilitasnya adalah Fx sama dengan 1 per 10.000 min X per 10.000 X lebih dari 0. FD sama dengan integral D0 1 per 10.000 dx 1 min D negatif D per 10.000. C sama dengan 200, P sama dengan 450, H sama dengan E min 90. Oleh karena itu, S dalam kurung tingkat persediaan optimal yang harus diperoleh pada awal untuk mulai memenuhi permintaan adalah nilai yang memenuhi 1 min E min S per 10.000 sama dengan 450 min 200 per 450 min 90 sama dengan 0,69444. Dengan menggunakan logaritma natural dalam kurung dilambangkan dengan in. Persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. E per negatif S per 10.000 sama dengan 0,30556. E negatif S per 10.000 sama dengan 0,30556. Min S per 10.000 sama dengan negatif 1,1856. S sama dengan 11,856. Oleh karena itu, distributor harus menyediakan 11,856 sepeda pada musim Natal. Perhatikan bahwa jumlah ini sedikit lebih banyak dari perkiraan permintaan sebesar 10.000. Setiap kali permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan nilai yang diharapkan alfa, maka S dapat diperoleh dari relasi A sama dengan negatif alfa C plus H per P plus H. Analisis model dengan persediaan awal dalam kurung I lebih dari 1 lebih dari 0, tetapi tanpa biaya pemesanan K sama dengan 0. Sekarang kita pertimbangkan khusus di mana I
lebih dari 0 sehingga tidak ada unit dalam persediaan yang masuk ke periode ini, tetapi sebelum penerimaan jumlah pesanan X sama dengan S dikurang I. Sebagai contoh, kasus ini akan terjadi pada contoh sepeda jika distributor memulai dengan 500 sepeda sebelum melakukan pemesanan. Jadi, I sama dengan 500. Kita tetap mengasumsikan bahwa K sama dengan 0, tidak ada biaya pemesanan. Misalkan, C min F biaya, sama dengan biaya yang diharapkan untuk model dengan nilai I dan K berapapun dalam kurung termasuk asumsi saat ini bahwa K plus 0. Dengan asumsi bahwa S adalah level persediaan yang diperoleh ketika pesanan diterima di awal periode. Maka tujuannya adalah memilih S lebih dari sama dengan I sehingga dapat meminimalkan C S. Akan berguna untuk membandingkan CS dengan fungsi biaya yang digunakan pada bagian sebelumnya dan diplot pada gambar 18-14. CS sama dengan biaya yang diharapkan untuk model dengan S ketika I sama dengan 0, K sama dengan 0, dengan K sama dengan 0. CS sama dengan CS min I plus integral S limit Px min S Fx dx plus integral 0, S Hs min X dx Fx dx. Jadi CS identik dengan CS kecuali pada suku pertama, di mana CS memiliki CS sedangkan CS memiliki CS min I. Oleh karena itu, CS sama dengan CS min CI. Karena I adalah konstanta. Ini berarti bahwa CS mencapai minimum pada nilai yang sama dengan S untuk CS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 18-14, namun karena S harus dibatasi agar S lebih dari sama dengan I, jika I lebih besar S, gambar 18-14 menunjukkan bahwa CS akan diminimalkan untuk S lebih besar dari I dengan menetapkan S sama dengan I, yaitu tidak melakukan pemesanan. Hal ini menghasilkan kebijakan persediaan berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, kebijakan persediaan optimal dengan I lebih dari 0 dan K sama dengan 0. Jika I kurang dari S, lakukan pemesanan sebesar S sampai I untuk menaikkan level persediaan hingga S. Jika I lebih dari sama dengan S, jangan lakukan pemesanan, di mana S sekali lagi memenuhi F dalam kurung S sama dengan P min C per P plus H. Sebagai contoh, dalam kasus sepeda, jika ada 500 sepeda yang tersedia, maka kebijakan optimal adalah menaikkan level persediaan hingga 11.856 sepeda, yang berarti memesan 11.356 sepeda tambahan. Sebaliknya, analisis model dengan biaya pemesanan K lebih dari 0. Sekarang pertimbangkan versi model di mana K lebih dari 0 sehingga terdapat biaya pemesanan tetap K yang harus dibayar untuk membeli atau memproduksi seluruh batch unit yang dipesan. Sebagai contoh, dalam kasus sepeda, jika biaya administratif sebesar $8.000 akan dikeluarkan untuk memesan sepeda khusus untuk musim Natal, maka K sama dengan 8.000. Sekarang mengizinkan nilai inventaris awal berapapun, yaitu I lebih dari 0. Dengan K lebih dari 0, biaya ekspektasi C S untuk suatu nilai variabel keputusan D adalah: yang pertama, jika melakukan pemesanan, maka persamaannya CS sama dengan K plus CS min I plus integral tak hingga S P X min S Fx dx plus integral S
dan 0 H S min X Fx dx. Sedangkan jika tidak melakukan pemesanan, maka persamaannya CS sama dengan integral tak hingga S P X min S Fx dx plus integral batas S dan batas bawah 0 H S min X Fx dx. Jadi, jika dibandingkan dengan fungsi biaya ekspektasi CS yang diplot dalam gambar 18.14 yang mengasumsikan I sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka CS sama dengan K plus CS min CL jika melakukan pemesanan, CI sama dengan CI min CI jika tidak melakukan pemesanan. Karena I adalah konstanta, maka suku CI di kedua ekspresi bisa diabaikan untuk tujuan meminimalkan CS terhadap S kurang lebih dari sama dengan I. Akibatnya, grafik CS dalam gambar 18.14 bisa digunakan untuk menentukan apakah sebaiknya dilakukan pemesanan dan jika iya, nilai S berapa yang harus dipilih. Inilah yang ditunjukkan dalam gambar 18.15 di mana S adalah nilai S sedemikian rupa sehingga CS sama dengan K plus CS. Gambar 18.15, grafik CS biaya yang diharapkan dengan S untuk model periode tunggal stokastik ketika I sama dengan 0 dan K sama dengan 0 digunakan di sini untuk menentukan titik kritis titik S dari kebijakan inventaris optimal untuk versi model di mana 10 dan K lebih dari 0. Berikut merupakan gambar dari grafik tersebut. Jika I kurang dari S, maka CS kurang dari K plus CI. Jadi harus dipesan dengan S sama dengan S, aksen. Jika I lebih dari sama dengan S, maka CS kurang dari sama dengan K plus CI untuk semua S lebih dari I sehingga tidak ada pemesanan masuk. Dengan kata lain, jika persediaan awal I kurang dari S, maka pengeluaran biaya penyiapan K layak dilakukan karena menaikkan tingkat persediaan hingga S dengan memesan S-I akan mengurangi biaya sisa yang diharapkan lebih dari K jika dibandingkan dengan tidak memesan. Namun, jika I lebih dari S, maka mustahil untuk menutup biaya penyiapan K dengan memesan dalam jumlah berapapun. Jika I sama dengan S, mengeluarkan biaya penyiapan K untuk memesan S akan mengurangi biaya sisa yang diharapkan dengan jumlah yang sama, jadi tidak ada alasan untuk repot-repot memesan. Hal ini mengarah pada kebijakan persediaan berikut. Kebijakan persediaan optimal dengan I yang lebih dari 0 dan K lebih dari 0. Jika I kurang dari S, pesanan S sampai I membawa ke penyimpanan level sampai S. Jika I lebih dari sama dengan S, tidak ada pemesanan. Bisa dilihat dari formula untuk S dan S memberi baru. Bila permintaan memiliki distribusi seragam atau eksponensial, prosedur otomatis tersedia dalam tutorial IOR Anda untuk menghitung S dan S. Template Excel serupa juga disertakan dalam berkas Excel bab ini di situs web buku tersebut. Kebijakan semacam ini disebut sebagai kebijakan S. Kebijakan ini telah banyak digunakan dalam industri. Kebijakan S, juga sering digunakan saat menerapkan model tinjauan berkala stokastik pada produk yang stabil, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa periode. Dalam kasus ini, ditemukan kebijakan persediaan yang optimal agak lebih rumit karena nilai S dan S mungkin perlu berbeda untuk periode yang berbeda. Suplemen kedua untuk bab ini di situs web buku
sudah disediakan rinciannya. Kembali ke model periode tunggal saat ini, sekarang akan diilustrasikan dengan perhitungan kebijakan persediaan optimal untuk contoh sepeda ketika K lebih dari 0. Penerapan pada contoh. Misalnya, biaya administrasi untuk melakukan pemesanan sepeda khusus untuk musim Natal adalah $8.000. Maka parameter modelnya yaitu K sama dengan 8.000, C sama dengan 200, P sama dengan 450, H sama dengan min 90. Permintaan sepeda mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000. Yang diketahui sebelumnya bahwa S sama dengan 11.856. Untuk mencari S aksen, harus menyelesaikan persamaan CS aksen sama dengan K plus CS aksen. Untuk S aksen, dengan memasukkan 2 kali ke dalam ekspresi untuk CS yang diberikan di bagian awal bagian ini, dengan S sama dengan S aksen di sisi kiri, persamaan dan S sama dengan S aksen sama dengan 11.856 di sisi kanan. Persamaannya menjadi 200 S aksen plus 550 integral batas atas tak hingga batas bawah S aksen dan X min S aksen 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx min 90 integral S aksen 0 S aksen min X 1/10.000 E min X per 10.000 dx sama dengan 8.000 plus 200 11.856 ditambah 450 integral tak hingga 11.856 X min 11.856 1/10.000 E min X 10.000 dx min 90 integral 11.856 11.856 dikurangi X 1/10.000 E pangkat X per 10.000 dx. Setelah perhitungan panjang untuk menghitung angka di sisi kanan dan menyederhanakan sisi kiri menjadi ekspresi yang lebih sederhana dalam bentuk S aksen, persamaan ini akhirnya menghasilkan solusi numerik bilangan real sama dengan 10.674. Dengan demikian, kebijakan optimal mengharuskan peningkatan level persediaan hingga S aksen sama dengan 11.856 sepeda. Jika jumlah yang tersedia kurang dari S aksen sama dengan 10.674, jika tidak akan ada pesanan yang dilakukan. Solusi perkiraan untuk kebijakan optimal ketika permintaan memiliki distribusi eksponensial seperti yang baru saja diilustrasikan dalam contoh ini. Diperlukan perhitungan yang panjang untuk menyelesaikan S aksen bahkan ketika permintaan memiliki distribusi yang relatif mudah seperti distribusi eksponensial. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan distribusi permintaan ini, sekarang akan dikembangkan pendekatan yang mendekati kebijakan inventory optimal yang mudah dihitung. Berikut dapat dilihat pada PPT. Nah, selanjutnya adalah solusi yang tepat untuk S aksen. Dimulai dengan persamaan yang tepat. Persamaan kuadrat adalah CS aksen sama dengan K plus CS. Yang selanjutnya bisa dilihat di PPT. Meskipun persamaan terakhir ini tidak memiliki solusi bentuk tertutup untuk S aksen, persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara numerik. Solusi analitis perkiraan juga dapat diperoleh sebagai berikut yang sudah tertera di PowerPoint. Jika delta alpha mendekati 0, E pangkat alpha delta alpha dapat dikembangkan menjadi delta Taylor di sekitar suhu delta di luar suhu kuadrat diabaikan. Hasilnya menjadi 1 plus alpha delta alpha plus alpha kuadrat delta kuadrat per 2 sama dengan
alpha K per C plus H plus delta alpha plus 1, sehingga delta sama dengan akar 2K per alpha C plus H. Oleh karena itu, perkiraan yang diinginkan untuk S aksen adalah sebagai berikut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.